Kita masih perjalanan menuju lokasi wisata Tujuh Bidadari. Nah, di sana ada spot memancing yang cukup menantang. Para pemancing-pemancing profesional dari Kota Los Mame masih berada di hutan sawit. Yang baru kita lihat itu adalah sawit bercabang 5. Nah, ini sebuah keajaiban kekuasaan Tuhan. Nah, ini adalah perjalanan Los Mame Fishing Club Bere menuju lokasi pemancingan yang cukup menantang adrenalin. Lokasi cukup lumayan jauh. Kita masih di tengah hutan sawit. Salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sawit yang biasanya hanya 1 batang, nah sekarang dia bercabang 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cabang banyak. Lokasi, Pak? Ini adalah lokasi di PT apa? Agung Setiagung, Agung, milik pemerintah Republik Indonesia. Aceh Utara. Aceh Utara. Oke. Lokasi. Sawit, cabang, dan dia di sini. Nah, dia. Sawit bercabang. Boleh difoto. Jar, kamu pegang gini, saya di pegang ini. Ya. Pegang saya mau duduk sana. Pegangannya kayak gini ya. Jangan sampai tutup. Nampak kan ke atas. Tuh. Sawit bercabang. Foto, Pak. Bisa foto, dia video. Oke, Pak. Sawit yang bercabang di kebun milik PT. Nah, ini salah satu bentuk kekuasaan Tuhan. Yang ada cabang yang 3. Nah, kita melihat itu, dan ini dia Eri. Ini para pekebun kita yang memelihara sawit. Nih, dianggap sawit. Nah, ini pekebun ya, yang lagi memelihara sawit-sawit yang ada di sini. Ini Heri. Nah, Heri berada dekat sawit yang bercabang. Sungai ini sebuah sungai, dan kalaupun kita memancing di sini masih memungkinkan, tapi kita belum menuju lokasi. Mungkin kita nanti besok kembali, kita akan coba mancing di lokasi sini. Umpan yang bagus di lokasi curling itu adalah cacing. Kita berjalan di pinggir sungai yang agak kering, tapi masih ada spot mancingnya yang bisa kita gunakan. Mobil ke sini harus double garden dan harus mobil yang sehat. Kalau tidak kita bisa tertinggal. Kena bawah. Ya, goyangnya. Bara Aqua. Kita ketemu sungai penyeberangan kedua. Nyebrang pelan-pelan dulu. Dia dekat. Nah, terus ini lokasi sungai, kita menyeberang lagi. Gas dar. Ini ada peringatan dilarang membakar lahan. Nah, ini sebuah contoh
yang bagus agar masyarakat tidak ikut memusnahkan hutan-hutan karena musim kemarau sudah tiba. Untuk menuju lokasi, kendaraan kita tertahan dan terpaksa kita tarik dengan mobil Zonder. Gari, biar saya sana. Ini Zonder yang mau menarik mobil kita yang lagi masuk lumpur. Ya, mudah-mudahan kita sudah selesaikan dengan pakai tarik dengan rantai. Mobil Zonder yang akan menarik mobil stasi. Inilah tantangan untuk memancing ikan kerling di hutan di Telaga 7 Bidadari. Proses penarikan mobil lagi ditarik ke atas. Mobil kita lagi ditarik. Kamu pelan. Nah, biar ditariknya. Mobil biar ditarik saja. Mau jangan gas. Nah, biar ditarik aja mobil ke atas. Oke, ditarik. Biar ditarik aja, jangan digas. Biar ditarik aja. Terus. Video Pak, video. Video. Ya, mana nih? Para pemirsa sekalian, kita berangkat menuju lokasi 7 Bidadari. Akan memancing ikan kerling. Kita menggunakan Zonder. Udah kunci, Zar? Udah kunci. Mudah-mudahan perjalanan kita aman sampai ke lokasi. Kira-kira perjalanan kita memakan waktu 30 menit. Oke, awal lagi. Ya, Ya. kami sekarang ini sedang menumpang satu buah mobil Jander, Jodoh. Jander untuk menuju ke lokasi wisata 7 Lalu. Bidadari. Di dalam pada pribadi Ya, pada nanti ini dia namanya? Dia katanya enggak ini. mengawal Pak Camat menempuh 7 Bidadari. Menuju lokasi untuk terjal perjalanannya. Maka Pak Umas nggak mau ikut lagi dia. Abah Umas mengalami stres. Depresi berat. Ini ambil Erik. Iya, Pak. Video ini. Ini adalah lokasi pendakian dengan menggunakan Zonder menuju ke atas bukit. Nih lihat, begitu terjalnya jalanan menuju lokasi Telaga 7 Bidadari. Masih yang cukup terjal. Pakai Zonder. Lokasi perbukitan Kabaumas Pemko Loksmawe sedang memegang kendali. Ya. Berhenti perjalanan karena begitu terjalnya
jalan yang sedang kita lewati. Masih menuju ke atas yang cukup menakutkan. Masih mendaki. Semoga selamat sampai tujuan. Ada Kabah Umas yang pada ketakutan. Kita sudah sampai di puncak. Di puncak. Nanti sebentar oper persneling. Nah, melanjutkan perjalanan. Cukup tinggi. Suasananya sudah mulai dingin. Suhu sudah kita menurun. Turun. Mobil apanya lagi rusak? Ya, lagi mesinnya lagi. Ternyata mobil Zonder kita rusak. Jadi untuk menghidupkannya harus didorong oleh semua penumpangnya. Karena akinya lagi soak. Tak bisa start. Nah, dorong. Mudah-mudahan Zonder yang beratnya berapa ton ini? Berat 2 ton ini bisa didorong oleh sekitar 15 orang penumpangnya. Dorong. Ini pemain trail kita. Trail. Hati-hati di jalan ya. Oke. Ya, sepertinya didorong dulu pendorong-pendorongnya. Nah, ini dorong. Mudah-mudahan kuat, kalau enggak kita turun. Oh, masih bisa. Masih bisa. Hati-hati mendorongnya. Kabah Umas mendorong dengan ilmu kebatinan. Nah, dorong dengan ilmu kebatinan. 1, 2, 3. Baterai nggak? Nah, baterai you je benar dia ambil. Yang put bawahnya mana? Ya Pak, monitor Pak. Oke. Kesannya Pak jalan kaki tadi Pak dari sana. Nah, ini adalah sebuah perjalanan yang cukup fenomenal. Kita melakukan perjalanan sampai di Barak Komando Ya. dan ketemu dengan kawan-kawan naik Zonder. Sampai di tengah perjalanan Zonder yang begitu kuatnya,
Nah, kemudian kita tinggalkan zondernya, kita jalan kaki sini. Ini Berarti- perjalanan fenomenal. Berarti zondernya tinggal Bapak jalan kaki itu, Ya, Pak? kita tinggalkan zonder. Ya, kayak mana Pak Yan? Setuju karena Setuju. zondernya lambat. Zondernya lambat. Lambat. Lebih cepat jalan kaki daripada zonder. Maka kita jalan kaki. Dan nih, Betul Pak, siap Pak, mantap Pak. Beres Pak ya? bere. Ya. Dengan jondernya untuk menuju bak lokasi Oke Pak. sama komandan. Oke. Oke, sama bos. Bang, sini kali Bang. Sini Bang. Ya. Sama pimpinan semua nih. Ya. Oke, sampai tujuan yang selamat Bang ya. Oke, siap. Makasih. Menuju spot memancing ikan kerling. Sambil jalan terus, Pak. Kita karena zondernya macet, kita melakukan perjalanan kaki sekitar 1 sampai 2 km lagi menuju lokasi. Mudah-mudahan doakan kami ya, Bapak pemirsa sekalian, selamat sampai tujuan. Kira-kira perjalanan 30 menit lagi lokasi, sekitar 2 kilo. Loks Mawe Fishing Club Bere. Mantap. Ini spot 7 bidadari. Saya dengan Pak Ian menuju ke atas. Ya. Ya. Perjalanan menuju lokasi. Tunggu pemandangan alam yang indah. Menjadi destinasi wisata alam yang cukup menakjubkan. Jalan spotnya, cantiknya. Ini lubuknya cukup dalam nih. 7 tingkat, maka dinamakan dengan Telaga 7 Bidadari karena dia 7 tingkat. Di atas masih apa lagi, tempatnya cantik untuk memancing. Tujuh bidadari, tempat wisata yang bagus. Alamnya yang asri, indah, airnya yang segar. Segernya. Pohon-pohonnya masih sensasi ikannya. Wah, masih banyak. Mungkin bisa naik ke atas. Atas lagi. Ke atas lagi.
Oke. Akan coba terus naik ke atasnya. Pohon-pohon yang masih alami. Ini apa? Kalau ke atas masih sana ya? Di perjalanan ke atas menuju puncaknya, telaga terakhir. Tempat yang cukup ikannya besar-besar kata Pak Yan, namun tidak mau makan. Ente itu lah, tuh, Wah, ikannya besar-besar. Tapi inilah alamnya yang cukup menantang. Wah, ikannya masih besar-besar. Pak Yan, tolong Pak Yan. Saya ke atas Pak Yan. Nanti foto ya. Nanti dulu. Enggak usah. Saya jalan ke atas. Oke, ini adalah 765. Pak Kajari akan naik ke 5. Ya, di nomor 5. Lanjut ke 6. Pak ya, rekam ya. Udah on ya? Udah. Tar. Udah ada anunya kan. Ya. Tar. Hah? Iya, landscape. Oh, ada 1, 2, 3. Oke. Kajari naik ke atas. Ya, langsung loncat ke bawah. Iya, sebelah kanannya agak dalam. Ya. Langsung video. Iya.
Oke. Oke, Pak Yan, silakan loncat. 1, 2, 3. Wuha. Mantap sekali. Meloncat dari ketinggian 6 meter. Mancing ikan kerling. Wiso. Strike deh. Oh, tarik. Ya, mantap. Telaga 7 Bidadari. Baru sampai dan istirahat dan makan kepala kambing. Kepala kambing ini tidak bikin darah tinggi. Yang bikin darah tinggi adalah aqua. Selamat menikmati. Terima kasih. Ini adalah kari kambing. Dapat dari 7 bidadari di Telaga 7 Bidadari. Nah, ini kawan-kawan dari Kodim Aceh Utara yang masak nih. Pintar sekali, rasanya enak banget. Nah. Sekarang berapa bagi kamu? Rasanya maknyus. Kalau ada yang mau pesan, Pak. Kalau ada mau pesan sama Camat Maro 2. Siap. Apa nih? Padang ya? Ini kari kambing. Masakan asli Aceh. Rasanya minta ampun. Ini ada giginya. Bagi yang kurang gigi masih bisa pakai. Siap. Ngomong, Pak. Itu apa? Ini. Video. Ini adalah rambut bidadari. Ini gua 7 bidadari. Nah, ini rambutnya. Nah, saya lanjut aja nih. Lanjut aja nih. Saya pegang. Ri. Oke, teman-teman. Air terjun 7 Bidadari. Mainkan. Oke. Loncat. Oke. Oke, sini. 1, 2, 3, halo. Foto deh, Gun. Ya, Pak Kajari lagi, Bapak Muklis lagi ya. Ayo masuk lagi, Pak. Bisa masuk dalam lagi tuh, Pak. Nah, beliau. Oh, dalam gua ini. Dalam guanya makanya. Iya. Dalam banget. Gua itu bener-bener gua nih. Masa, Pak? Berani? Enggak. Ya gua tuh. Ya. Kan Bapak jangan dua-dua hilang. Di sana jadi satu nyataan juga. Sama-sama juga. Oke, kita di Gua Bidadari. Kita mau masuk ke dalam. Ayo, Pak, kita masuk, Pak. Jangan jauh kali. Berdua. Dalam, Pak? Enggak. Ya, kita masuk. Hati-hati. HP iPhone 17 juta. Gelap, Pak. Gelap. 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 Kelihatan ini? Kelihatan. Di situ aja, di situ aja. Situ berapa? Ini ada bolang juga ya. Iya. Nah, kita di gua. Saudara. Nah, ini kelihatan dikit, Pak. Ini bolong sini nih. Enggak bolong di atas sana juga ada bolongnya tuh. Ya. Oke. Kata api lo, Pak, boleh? Mbak api nggak berani masuk. Boleh. Hah?
Aduh, dalam, Pak. Oh, dalam ya? Nah, masuk, Pak. Masuk, Pak. Tapi ini dalam tadi. Kemana itu? Itu dalam nih. Oh, dalam sini. Kasih. Kalau pakai video dalam sini. Yuk, yuk. Kita ambil video. Buatan tenda untuk nginap nanti malam. Ini anggota kita yang bermalam di Tujuh Bidadari. Pencinta-pencinta alam dari Aceh. Berbagai kabupaten, Aceh Utara, Banda Aceh, Lok Sumawe. Nah, bahkan juga ada yang dari Kota Medan nih. Dari Sumatera Barat, Padang juga ada. Jadi ini berbagai suku bangsa berkumpul di Tujuh Bidadari. Menikmati alam yang cukup indah. Ini tendanya lagi dipersiapkan oleh tim Advent yang sudah membawa. Nah, ini juru masaknya juga didatangkan dari ahli juru masak dari Banda Aceh ini. Nih kita tadi dapat ikan kerling. Kerling ini adalah ikan ciri khas di hutan sini. Persiapan makan malam, Indomie, telur dan semuanya udah lengkap. Ikan khas Aceh, ikan kerling. Kalau di Sumatera Barat namanya ikan gariang. Menu makan malam sudah disiapkan oleh ahli-ahli masak kita. Ini dia. Lengkap. Jangan melukis, Leng. Melukis. Gila mana betul lah mau. Jadi mau terjun di atas. Ya. Kita manfaatkan sesuai mungkin. Hari ini kita temu satu ekor ikan kerling. Kita pancing. Iya. Dapat. Nah, nanti kita coba menikmati ikan kerling di hutan di alam Tujuh Bidadari. Kita bakar ikannya. Jadi ini Pak bertahan hidup di hutan Pak ya? Kita akan coba hidup berapa mampu kita hidup dalam hutan ini dengan fasilitas yang seadanya, makanan seadanya dan dari alam. Nah, Iya. apa yang kita dapat di sini ada udang, ada ikan, ada umbi-umbian juga. Nah, kita akan coba memanfaatkan. Jadi maksimal mungkin. ya, jadi kita harus menjaga alam Pak ya? Nah, kita harus menjaga alam juga. Supaya alam menjaga kita ya? Jangan sampai alam menjaga kita. Oke, mantap sekali. Kita yang harus membuat alam ini lebih baik. Jangan sampai tidak dipencet. Oke. Oke, mantap Pak. Rasanya enak. Maknyos Pak. Manis rasanya. Enak ikannya. Waduh. Dipanggang deh Pak ya? Dibakar. Waduh. Tapi banyak tulangnya. Tapi rasanya enak. Rasanya enak. Oh, man. Ikan apa nih Pak? Namanya ikan kerling. Oh. Ikan Rasanya kerling. enak. Kalau udah ada besar, dagingnya dan tulangnya besar-besar kasar bisa dibuang. Tapi ini tulangnya halus. Oke, mantap Pak. Ikan berat Iya. Pak Kajari. masak nasi goreng. Aduh, ala apa nih Pak nasi gorengnya? Ala Minang. Waduh, luar biasa. Waduh. Iya. Nah, ini memasak nasi goreng ya. Wah. Harum sekali. Oh. Maknyos Pak ya. Alam Minang, pedes, pedes. Ya, pedas. Balado. Udah, oke. Nah, inilah suasana sarapan pagi. Ya, berasap-rasap nih. Luar biasa Pak Kajari memasakkan Indomie. Iya. Iya, pakai kompor gas. Portable lagi kan. Wah. Pak Camat. Waduh, luar biasa Pak Camat. Ya. Makari. Ya. Oke. Pakai sendok nih. Pakai tangan. Yang pakai tangan. Ya, coba.